Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan saya Stella Felisa Utama, NIM 1521702, akan mempresentasikan konsep perancangan tugas akhir saya dengan judul Human Animal Bonding Environment sebagai pendekatan perancangan fasilitas rekreasi restoratif di Sentul. Ini sedikit mereview dari PTA sebelumnya, latar belakang ini terdiri dari dua isu utama, yaitu meningkatnya tingkat stres di perkotaan dan juga meningkatnya minat masyarakat terhadap hewan. Sehingga dari isu tersebut diusulkan solusi untuk membuat rekreasi yang bersifat restoratif dan melibatkan hewan dan alam di dalamnya. Berikut data inventarisasi tapak yang telah diperoleh di mana lahan terletak di Sentul City. Lahan yang sebelumnya dipakai sebagai tempat rekreasi ini sekarang sudah menjadi lahan kosong dan sebagian lahannya dipakai untuk shelter anjing. Lahan memiliki kontur yang cukup curam pada bagian barat sini, terus lahan berbatasan langsung dengan ruang terbuka hijau dan masih dikelilingi oleh kebun. Meski begitu, dalam radius 400 meter terdapat berbagai destinasi rekreasi dan komersil seperti Taman Budaya, Hotel Aston, Neo, dan juga kafe-kafe. Ini untuk pemilihan lokasi proyek di Sentul City ini memiliki beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena letaknya berada di wilayah Jabodetabek dengan mayoritas penduduknya merupakan kalangan menengah ke atas dan memiliki ketertarikan yang semakin meningkat terhadap hewan. Hal itu dapat diproyeksikan dari seringnya acara mengenai hewan yang diadakan secara annual seperti Pet Expo dan juga Pet Show. Lalu kondisi alam di Sentul yang masih sangat asri dan natural juga sesuai dengan citra yang ingin diciptakan dalam proyek. Ini dapat dilihat masih banyak sekali ruang-ruang hijau di Sentul. Kemudian uh, Sentul juga merupakan kawasan yang sedang pesat perkembangannya dan memiliki potensi menjadi destinasi rekreasi yang sangat besar di masa mendatang. Selain itu, letak Sentul mudah diakses oleh berbagai kawasan. Ini bisa dilihat pada bagian timur tapak memiliki kontur yang cukup tinggi dibanding kontur lahan di sekitarnya. Oleh karena itu, spot pada bagian timur ini memiliki akses visual yang luas. Pada selatan ini dapat dilihat juga masih berupa kebun, begitu juga pada bagian kanan, pada bagian timur. Ini pada bagian depan tapak juga masih merupakan lahan kosong. Untuk berikutnya potensi dari tapak ini, yang pertama di titik ini berada pada kontur yang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya sehingga memiliki akses pemandangan yang lebih luas. Kemudian untuk yang kedua potensinya itu memiliki view yang indah ke arah pegunungan lah. Lahan pada bagian belakang lahan ini juga merupakan perkebunan sehingga suasana tercipta tenang dan alami. Masalahnya ya, yaitu yang pertama lahan hanya dapat diakses dari jalan Pakuan pada depan sini, sehingga sirkulasi untuk servis juga akan melalui jalan yang sama. Kemudian potensi berikutnya yaitu lokasi lahan terdapat pada area yang berdekatan dengan tempat rekreasi dan komersil lainnya. Kemudian kontur lahan yang menurun membuat suasana semakin menyatu dan berbaur dengan alam sekitarnya pada bagian barat ini. Kemudian potensi berikutnya yaitu perimeter lahan dipenuhi dengan vegetasi sehingga dapat berguna sebagai peredam suara baik dari dalam lahan keluar dan sebaliknya. Masalah berikutnya yaitu trotoar pada depan lahan ini belum memiliki perkerasan sehingga pedestrian harus menginjak langsung rumput atau jalan pada tepi jalan. Ini pengguna dari bangunan, ini tergolong dari pengunjung dan juga petugas. Untuk pengunjung ini terdiri dari pengunjung umum, komunitas pencinta hewan, pemilik pasien, klien, fasilitas pet care, sehingga untuk petugas ini terdiri dari tenaga medis, akademisi, karyawan, dan juga servis. Ini jenis ikatan yang terjadi antara human dan animal, ada yang caring, direct interacting, dan juga knowing. Ini untuk konsep dasarnya sendiri, ini restorative recreation environment through human-animal bonding. Yang pertama itu dengan menciptakan perasaan being away bagi pengunjung, itu dengan menghadirkan alam dalam desain, kemudian menghadirkan hewan-hewan yang sudah sulit ditemukan di perkotaan, seperti hewan-hewan peternakan, seperti sapi, kambing, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan ikatan yang sehat antara manusia dan hewan, yaitu dengan cara menyediakan fasilitas untuk menjaga kesehatan peliharaan, kemudian mendesain spasial yang baik untuk hewan. Dan yang ketiga itu memicu terjadi interaksi. Yang pertama itu dengan mendesain ruang publik dengan desain sosiopetal, kemudian menyediakan ruang publik yang dapat diakses oleh hewan peliharaan. Ini bubble diagram kedekatan ruang, kemudian ini diagram komposisi ruang. Yang paling besar ini merupakan wisata rural atau yang farm animal. Kemudian yang kedua terbesar itu wisata urban atau seperti pet cafe, pet pool, pet park yang hewan-hewan perkotaan seperti anjing dan kucing. Kemudian yang 10% ini merupakan fungsi dari pet care seperti pet clinic dan juga pet shop. Nah, ini untuk zonasi berdasarkan fungsi ruang, ini wisata urban ini diletakkan paling belakang karena memiliki akses visual paling baik untuk ke sekelilingnya juga.
Untuk fungsi pet care seperti pet shop dan pet clinic ini diletakkan di bagian depan karena mereka memiliki urgensi yang tinggi, jadi harus lebih mudah diakses. Kemudian untuk wisata rural atau yang peternakan ini diletakkan pada kontur yang lebih rendah agar, dapat lebih menyatu dengan alam. Ini untuk zonasi berdasarkan jenis ikatan, seperti ini. Kemudian ini untuk sirkulasi pengunjung nih, masuk dari Jalan Pakuan, kemudian ini dapat parkir di yang warna oranye ini, atau dapat di drop off di yang merah ini. Untuk entrance ini ada 2, untuk yang klinik ini bisa langsung dari parkiran pengunjung dan juga petugas klinik. Sedangkan untuk yang fasilitas lainnya ini mengaksesnya dari lobi utama di sini. Kemudian ini untuk sirkulasi servis, ini loading dock-nya ada 2 macam. Ini yang di lobi utama ini hanya dapat diakses atau melakukan loading dock dari sini apabila jam operasionalnya ini sudah lewat saat sudah tidak ada pengunjung. Ini untuk blok plan-nya, ini seperti yang tadi saya katakan, ini klinik hewan dan pet shop letakkan pada depan, ini ada lobi utama, ini RSG, ini pet pool, pet park, pet cafe, kemudian ini ke bagian bawah, ini sudah merupakan dari wisata yang rural. Ini konsep tapak berikutnya merupakan biomorfik dari tree branches atau dahan-dahan pepohonan, ini merespon kondisi sekitar yang masih sangat alami, dan hijau. Proyek dibuat menyerupai dahan dan daun pada pepohonan, dengan begitu akan tercipta suasana yang lebih dinamis atau organik, sehingga menyatu dengan alam sekitarnya. Ini merupakan ilustrasinya, masa bangunan ini menggambarkan daun, dan sirkulasi antar masa menggambarkan dahan pada pepohonan. Masa majemuk pada tapak dihubungkan oleh naungan dan juga desain lanskap yang mayoritas menggunakan material bambu. Ini untuk konsep tapaknya sendiri. Yang pertama ini, di bagian belakang ini ada akses visual terhadap sekelilingnya ini masih sangat baik, oleh karena itu difungsikan sebagai rekreasi urban, yaitu pet cafe, sehingga dapat memberikan akses visual yang lebih luas terhadap alam sekitar. Kemudian ada naungan sirkulasi, ini terdapat naungan dari bambu untuk menaungi sirkulasi antar masa majemuk, sehingga pengguna dapat melakukan mobilisasi dengan nyaman. Ini naungannya. Kemudian ini material bambu, jadi ini material yang mayoritas digunakan pada tapak ini, yang dipilih karena material ini merupakan material yang tahan lama, kuat, dan juga elastis untuk membentuk massa yang organik. Kemudian menyatu dengan alam, ini wilayah rekreasi rural ini diletakkan pada posisi lahan yang memiliki kontur rendah, hal ini dilakukan agar suasana yang tercipta jadi lebih menyatu dengan alam. Lalu kemudian sosiopetal kanopi, ini pada bagian belakang nih, di pet park, ini menciptakan ruang-ruang yang dapat memicu interaksi antar pengunjung dengan mengatur konfigurasi lanskap, seperti kursi pada pet park dibuat melingkar dan dinaungi oleh atap-atap bambu. Kemudian ini ada permainan desain lanskap pada lahan berkontur, ini membuat desain tangga dan permainan material dan pola lantai lanskap sehingga lebih organik dan menarik. Kemudian ada lorong bambu dan amphitheater sebagai pemersatu, bagian sini. Ini saat memasuki wilayah wisata yang rural ini sebagai elemen peralihannya yang menyatukan kedua wilayah. Lalu ini ada elemen air, ini menghadirkan elemen air pada lanskap sehingga menciptakan suasana sejuk dan alami. Elemen air diletakkan di lahan yang berkontur sehingga dapat bergerak secara dinamis, maksudnya seperti mengalir. Kemudian ini untuk konsep fasadnya. Ini sebenarnya konsep fasad dari keseluruhan masa ini, walaupun majemuk namun serupa, yaitu menggunakan bambu dan juga terbuka. Hanya saja untuk kedua bangunan ini, yang untuk pet shop dan juga pet klinik, ini lebih tertutup dan menggunakan beton juga, karena lebih membutuhkan privacy dan juga beberapa ruangan ini membutuhkan tingkat steril yang cukup tinggi. Seperti itu. Dan juga ini nanti untuk yang fasad ini akan terekspos saja, mungkin untuk struktur-strukturnya seperti ini. Karena itu akan menjadi keindahan sendiri. Kemudian untuk desain spasial untuk hewannya ini, yang pertama ini ada di klinik hewan, ini sangat penting zonasi untuk pemisahan ruang yang dipakai oleh hewan yang tidak dapat disatukan seperti anjing dan kucing. Ini jadi kayak ada ruang tunggunya masing-masing. Kemudian ini yang anjing ini ruang rawat inap anjing langsung terhubung dengan ruang luar. Ruang luar ditanami pohon yang berfungsi sebagai peredam suara anjing. Sedangkan untuk kucing, ruang rawat inap dibuat tertutup karena kucing lebih suka ruang yang tertutup. Kemudian terdapat ruang sebelum memasuki kandang kucing untuk mengantisipasi kucing kabur. Untuk hewan domestik selain anjing dan kucing ini ditangani di ruang yang sama dengan kucing, namun tidak tersedia jasa rawat inap. Ini untuk wisata ternak, ini marmut dan kelinci membutuhkan ruang yang cukup tertutup, sehingga lahan bermain dibuat lebih rendah dari sirkulasi utama agar tidak mudah kabur. Lalu lantai memakai material serabut kayu. Untuk kambing dan domba, kandang diangkat dari tanah sehingga menjadi masa panggung. Lalu lantai pada kandang ini dibuat dari bambu dan saling berjarak sehingga kotoran dapat langsung jatuh ke saluran di bawah kandang. Untuk wisata ternak,
Yang selanjutnya itu sapi, lantai pada kandang harus memiliki kemiringan agar mudah dibersihkan dan tidak boleh licin. Untuk unggas, posisi kandang ini dibuat lebih tinggi dari tanah agar tetap kering, dan untuk kuda, lantai pada kandang tidur diberi jerami agar mudah untuk dibersihkan kotorannya. Untuk strukturnya ini hampir semua bangunan menggunakan struktur bambu dan terekspos. Untuk penyambungan ini dapat menggunakan mur baut ataupun teknik pengikatan bambu. Eee oh iya, untuk yang struktur yang berbeda itu hanya untuk masa bangunan klinik dan juga pet shop karena menggunakan beton. Ini untuk maketnya dapat dilihat di sini pada bagian sini ini emang lebih pada bagian kanan lebih berkontur ke bawah, dan ini yang saya katakan menyatu dengan alam, dan ini dia yang masanya majemuk seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih.